أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam rangka kita terus bersyukur kepada Allah mengkaji ilmu syar'i, dan kita yakin bahwa semakin kita mengkaji ilmu syar'i, mudah-mudahan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah, dan tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan berbeda orang yang mengamalkan sesuatu dengan ilmu dengan orang yang mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Makanya agama kita yang mulia ini makanya agama yang kita yang mulia ini dibangun di atas fondasi al-ilm. Ya, kata Imam Al-Qurtubi, al-ilm yang dimaksud itu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ilmu yang dimaksud itu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Jadi bagaimana kemudian kita mengamalkan ibadah, melaksanakan syariat aturan-aturan Allah, tapi memang apa yang kita jalankan itu berdasarkan dalil-dalil syar'i, sehingga setiap apa yang kita jalankan itu akan diberikan kebaikan-kebaikan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah semuanya, hari ini kita akan mengkaji fikih saum sesuai dengan sunnah Nabi. Sunnah itu, ini sunnah dalam perspektif ilmu hadis atau ilmu akidah. Karena sunnah itu sebenarnya artinya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, arti sunnah sebagaimana dibuktikan oleh Syekh Mahmud Qohan dalam kitab Ulumul Hadis, Mustalahul Hadis, mengatakan kata Allah sunnah itu adalah ma'udifat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi sunnah itu semua yang disandarkan kepada Nabi, ya, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya, sifat Nabi, penetapan Nabi, itu sunnah Nabi. Dan kalau hari ini malam hari ini kita bicara tentang berpuasa sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita akan mengkaji bagaimana Nabi itu berpuasa, bagaimana Nabi itu kemudian menjalankan Ramadan. Nah, maka dengan cara kita mencontoh ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian ini kita ambil dari beberapa kitab mu'tabar, ya, dari beberapa kitab rujukan mu'tabar. Ada kitab Syarah Bulughul Maram, ya, ada kitab Fikih Sunnah, ada kitab Shahih Fikih Sunnah. Ya, ini menjadi kitab rujukan kita membahas tentang fikih sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi. Sehingga kita berharap Ramadan yang kita jalankan nanti, ya, maka Ramadan yang tegak di rumah tangga kita itu sesuai dengan sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kaidah yang pertama, agama ini menganjurkan kepada kita agar kita selalu bahagia, agar kita merasa senang, agar kita merasa gembira ketika kita bertemu dengan Ramadan. Ya, anak-anak senang ya, mau bertemu puasa senang ya. Ya, jadi kita senang, ya, rindu dengan Ramadan, rindu ketika berlapar-lapar di siang hari. Rindu untuk kita apa? Untuk kita menegakkan qiyamul lail Ramadan, malam-malam Ramadan. Rindu pengen tarawih bareng gitu ya. Rindu ingin meramaikan masjid. Rindu dengan menikmati takjil di masjid. Nah, itu kerinduan kita, dan semuanya niatnya adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang dibawakan dalam kitab Musnad Imam Ahmad, di kitab Musnadnya hadis pada nomor 385,
Nabi kita mengatakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Kata Nabi kita akan datang kepada kalian atau telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, iftaradallahu alaikum siyama. Di bulan itu Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa Ramadan. Ya, di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Jadi ingat, hukum puasa itu hukumnya apa anak? Hukumnya adalah wajib. Ya, rukun Islam itu diantaranya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini sebagai bentuk kewajiban. Makanya dalam hukum syar'i dikatakan, kalau ada orang yang dengan sengaja dia meninggalkan puasa, kalau dia tidak berpuasa karena dia malas, maka dia dihukumi sebagai orang yang berdosa besar. Kalau dia meninggalkan puasa karena malas. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena dia meyakini puasa itu bukan rukun Islam, dia meyakini kalau puasa itu bukan aturan Allah, bukan syariat Allah, maka dia telah kafir, dia keluar dari agama. Ya, tahu ya bedanya ya. Jadi kalau dia tak puasa karena dia malas, ya, karena dia mengabaikan, karena dia senang dengan maksiat, kalau itu yang terjadi, maka dia tak kafir nih. Dia dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Tapi kalau dia meyakini, nggak ada puasa itu bukan syariat Allah gitu ya, dia mengkhianati syariat Allah, dia meyakini puasa itu bukan rukun Islam, maka dia telah irtadda an dini, dia telah keluar dari agamanya. Nah, ini menunjukkan puasa itu hukumnya wajib. Iftaradallahu alaikum siyam. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa. Dan Ramadan itu kata Nabi kita, tuftahihi abwabul jannah. Di Ramadan itu Allah membuka pintu surga. Ya. Jadi pintu-pintu surga itu Allah buka selama Ramadan, ya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ya, dan di Ramadan itu Allah menutup pintu neraka al-jahim. Satu di antara nama-nama neraka itu namanya adalah al-jahim. Kalau secara kaidah bahasa di lisanul Arab, jahim itu artinya bara api. Jadi jahim itu neraka yang kemudian dipenuhi oleh bara-bara api. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kata beliau, kalau seandainya Allah menjatuhkan kerikil neraka jahim ke dunia, maka dunia ini akan hancur lebur. Maka masya Allah ya, makanya kita sebagai kepala keluarga, kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Ya, makanya visi rumah tangga itu apa? Visi rumah tangga itu kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ini visi rumah tangga. Jadi kalau kita ditanya, apa tujuanmu berumah tangga? Apa tujuanmu berkeluarga? Tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya, itu tujuan kita berumah tangga. Nah, makanya salah satu neraka adalah jahim. Dan itu Allah tutup di saat puasa Ramadan ya. Wa tuqallu fihi sayatin. Ya, ketika Ramadan datang, maka Allah membelenggu syaitan-syaitan. Jadi kalau ada orang yang masih berbuat maksiat di Ramadan, itu dia berbuat maksiat itu karena dorongan syahwatnya, karena dorongan hawa nafsunya, ya. Dan syaitan itu sudah Allah belenggu. Kata para ulama, apa maksudnya syaitan dibelenggu? Yang dibelenggu itu para kibar syayatin, para pembesar syaitan. Nah, itu dibelenggu, ya. Wa fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dan di Ramadan itu ada satu malam, di mana satu malam itu khairun min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu Pak, kalau kita kalkulasikan secara waktu, 1000 bulan itu melebihi 80 tahun. Jadi kalau orang dapat malam Lailatul Qadar,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir Ramadan, maka satu malam yang dia dapatkan itu lebih baik daripada dia beribadah 80 tahun lebih usianya. Ya. Jadi Masya Allah, ini satu ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan Nabi kita mengatakan kata yang terakhir, man hurrima khairaha faqad hurim. Nah, Pak, Ibu perhatikan nih. Ini yang paling dahsyat di hadis ini, penggalan yang terakhir ini. Garis bawahi. Kata Nabi kita, faman hurima, man hurima khairaha faqad hurim. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan baginya di Ramadan, maka Allah haramkan baginya kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah, perhatikan jemaah, kata para ulama, kalau ada orang di Ramadan gak bisa jadi orang baik, maka jangan harap dia bisa jadi orang baik di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di Ramadan dia gak rajin datang ke masjid, mustahil dia bisa rajin datang ke masjid di bulan-bulan yang lainnya. Kalau di Ramadan itu dia malas sholat, maka jangan harap dia bisa rajin sholat di bulan-bulan yang lainnya. Maka penggalan yang terakhir itu Nabi katakan, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharapkan kebaikan baginya di bulan Ramadan, maka Allah harapkan kebaikannya di bulan yang lainnya bagi dia. Maksudnya adalah Ramadan itu hadir kepada kita sebagai bentuk barometer kemuliaan atau kehinaan. Jadi kalau ada orang yang bersungguh-sungguh ibadah di Ramadan, sungguh-sungguh dia, maka dia akan bersungguh-sungguh di bulan yang lainnya. Tapi kalau gagal dia di bulan Ramadan, maka dia akan gagal beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Itu kaidah, itu makna. Ini dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab Risalahnya. Jadi Ramadan itu barometer, ya. Makanya Ramadan itu disebut dengan syahrut tarbiyah. Bulan kita dilatih sama Allah. Bulan kita dididik sama Allah. Yang langsung murabbinya, murabbi orang-orang yang beriman di Ramadan, murabbinya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan tarbiyah. Ya, bulan kita dilatih sama Allah. Kalau ada orang yang malas di bulan Ramadan, maka dia tidak akan pernah bisa rajin beribadah di bulan-bulan yang lainnya. Itu maknanya. Faman man hurima khairaha faqad hurim. Kalau kalian diharapkan kebaikan di Ramadan, kalian akan diharapkan kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi semangat di Ramadan, ya. Karena Ramadan itu barometer, dia menjadi sebuah bentuk indikator. Indikator orang dimuliakan atau dia dihinakan, maka tergantung ibadah Ramadan yang dia jalankan. Baik. Karena waktunya terbatas, ya, bisa sampai 10.45, ya. Ya, baik. Jadi kita 1 jam materi, nanti kita tanya jawab, ya. Boleh nanya apa saja. Saya bagi Bapak Ibu ini saya tidak beranggapan dari saya menggurui Bapak dan Ibu, ya. Kita sharing, ya. Nah, kalau bagi anak-anak memang kita menggurui anak-anak, ya, anak-anak harus kita bimbing, gitu, ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, bagaimana keseriusan generasi salaf. Apa itu salaf? Salaf itu Rasul dan para sahabat. Jadi kalau orang dulu, orang yang hidupnya sebelum kita, namanya salaf. Salaf itu artinya bahasa Arab, artinya terdahulu. Kalau belakangan namanya khalaf. Khalaf itu belakangan, mutaakhirin. Itu adalah khalaf. Nah, keseriusan generasi salaf itu maksudnya adalah keseriusan Rasulullah dan para sahabatnya ketika mereka menjalankan Ramadan. Kata Imam Ibn Rajab, nukilkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, halaman 232. Apa kata Imam Ibn Rajab? Qala ba'dus salaf. Setelah berkata para sahabat terdahulu, kata mereka, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ay yuballighum syahr Ramadan. Masyaallah.
Jadi orang dulu Bapak dan Ibu, orang dulu 6 bulan. 6 bulan sebelum Ramadan masuk, doanya minta ketemu dengan Ramadan. Ya. Thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayyataqabbalahu minhum. Masya Allah. 6 bulan setelah Ramadan, doa mereka minta agar ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah. Luar biasa ya. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, itu doanya minta ketemu dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, doanya minta agar ibadah Ramadan mereka diterima oleh Allah. Makanya mereka menjadikan hari-hari mereka setahun penuh itu nuansanya Ramadan. Makanya ingat, hadis Ramadan itu yang paling berat adalah apa? Meramadankan hari-hari setelah Ramadan. Itu yang berat. Karena kalau untuk menghadirkan ketaatan semusim itu mudah. Menghadirkan ketaatan sesaat itu mudah. Yang berat itu apa? Meramadankan hari-hari setelah Ramadan. Makanya orang jadi berat tuh puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, karena di Syawal lagi banyak-banyaknya kue ya Pak ya. Kan gitu ya, puasa lagi ya. Berat. Tapi kalau Ramadan banyak yang bisa berpuasa, karena semuanya pada puasa gitu. Nah, itu yang berat, meramadankan hari-hari setelah Ramadan. Makanya saya pernah dulu menyampaikan sebuah kajian di YouTube, itu saya bilang tanggal 1 Syawal itu hari apa? 1 Syawal? Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Ingat ya, terkadang di hari kemenangan 1 Syawal Idul Fitri, kadang banyak di antara kaum muslimin mengawali hari kemenangan itu dengan kekalahan. Mengawali hari kemenangan dengan kekalahan. Contoh, coba lihat hari raya Idul Fitri. Wah, keluar orang dari rumahnya semuanya. Bahkan yang nggak pernah ke masjid, yang nggak pernah sholat, itu pas Idul Fitri datang dia. Kayak ramai itu. Idul Fitri mana di masjid, di musola, di mana lagi, di lapangan, ramai Idul Fitri. Coba kita cek bagaimana kondisi sholat zuhur. Sholat zuhur di tanggal 1 Syawal. Sepi Pak masjid, Pak. Yang ramai jalanan. Ya, yang ramai jalanan. Coba lihat nanti tanggal 1 Syawal di pagi hari kita Idul Fitri, coba cek sholat zuhur di masjid-masjid. Bahkan ada itu kalau pas Idul Fitri itu ada masjid digembok Pak zuhurnya. Gak ada yang azan. Kemana nih tukang ininya? Apa? Marpun dan tukang azannya itu lagi makan kue kan? Ya, lagi makan lontong gitu ya. Nah, gitu. Itu fenomena. Terkadang di hari kemenangan banyak orang yang berpikir dengan kekalahan. Nah ya, nah itu contohnya, gitu ya. Kenapa kekalahan itu terjadi kata para ulama? Mungkin boleh jadi setan-setan yang tadi sudah dibelenggu 1 bulan, pas Idul Fitri dilepasin lagi, gitu ya. Makanya banyak orang yang apa? Yang kemudian apa? Mereka mengukir kekalahan di hari kemenangan. Nah orang dulu sungguh-sungguh mereka 6 bulan, maka doa sama Allah. Kalau doa yang viral di sosmed kan doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kan itu doanya ya. Ya boleh kan? Boleh kita berdoa seperti itu boleh ya. Tapi doa yang masyhur di kalangan para sahabat apa doanya? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamtu minni mutaqabbalan. Doa ini dikutip dalam kitab Baqarah Ma'arif halaman 264. Itu doanya. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepada, antarkan Ramadan kepada. Wa tasallamtu minni mutaqabbalan, dan terima amal ibadahku di bulan Ramadan. Ini doa para sahabat karena sungguh-sungguhnya mereka dalam ingin berjumpa dengan Ramadan. Ya, ini apa? Doa mereka. Makanya kata Al-Imam Ibnu Rajab, kata beliau, kalau ada orang yang doanya begini, minta ketemu dengan Ramadan, dia doa dengan penuh kesungguhan, bersungguh-sungguh dia berdoa, dia ingin ketemu dengan Ramadan, dia ingin memaksimalkan ibadah Ramadan. Tiba-tiba
sebelum Ramadan datang dia meninggal dunia. Meninggal di dunia dia sebelum Ramadan, kalau dia doanya dengan penuh kesungguhan, maka Allah tetap berikan pahala Ramadan kepadanya. Kan ketemu Ramadan tuh, dia sudah meninggal sebelum Ramadan datang, tapi dia berdoa di ketemu Ramadan, maka kata para ulama, maka Allah berikan pahala Ramadan itu kepadanya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Sahih Muslim. Kata Nabi kita, man hamma bi hasanatin falam ya'malha falahu ajrun hasanatan kamilatan. Barang siapa yang sudah punya himmah yang kuat, sudah punya tekad yang kuat ingin ketemu Ramadan, ingin beramal soleh, tapi kemudian dia meninggal dunia, maka Allah akan memberikan baginya pahala yang sempurna sesuai dengan apa-apa yang dia niatkan. Nah, makanya kita nggak boleh mempermain-mainkan niat, karena ternyata pahala itu Allah sudah berikan ketika niat itu sudah dikuatkan, walaupun amal perbuatan itu belum dilaksanakan. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya. Nah, ini kesungguhan orang-orang dahulu, ya. Mereka berdoa tidak ketemu dengan Ramadan, ya. Berikutnya, kalau ini yang kedua, yang ketiga adalah apa keutamaan Ramadan? Hadisnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim dibawakan oleh Abu Hurairah. Makanya saya ingin sampaikan bahwa di SD Juara itu budaya kita adalah kita tidak boleh mengamalkan apapun dalam agama kecuali ada dalilnya. Ini kaidah yang kita pakai. Karena ini adalah prinsip kaidah beribadah. Kan ibadah itu kan bukan hasil penemuan para ilmuwan. Ibadah itu kan bukan hasil penemuan para profesor. Tapi ibadah itu adalah produk yang langsung datang dari Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasul, itu yang kita amalkan. Nah, ini faedahnya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban. Ihtisab dalam kaidah ilmu hadis maknanya 3. Ihtisab itu maknanya 3. Makna yang pertama, ihtisab itu dia beribadah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Ihtisab yang kedua maknanya adalah dia beribadah dengan penuh keimanan dan dia beribadah dengan penuh dengan penuh kesungguhan. Itu yang kedua. Makna yang ketiga ihtisab adalah beribadah dengan iman dan ilmu. Itu makna ihtisab. Ya. Jadi ihtisab itu orang yang berpuasa dengan iman dan dia beribadah dengan sungguh-sungguh dan dia berilmu dengan ibadah yang dia lakukan dan dia Dan dia ikhlas dengan ibadah yang dia jalankan. Kalau itu dia lakukan, apa janji Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Janji Allah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bapak dan Ibu, begini, kenapa sih janji Allah itu kalau kita beramal soleh begitu hebat? Kenapa janjinya pengampunan dosa? Kenapa janjinya begitu? Barang siapa yang berpuasa Ramadan maka akan diberikan duit yang banyak. Kenapa nggak begitu janjinya? Barang siapa yang berpuasa Ramadan akan diberikan rezeki yang mudah, gitu ya? Kenapa nggak begitu janji Allah? Barang siapa yang berpuasa Ramadan akan diberikan pahala yang banyak. Kenapa nggak begitu? Kata para ulama, dijawab oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Perhatikan jawabannya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, in ghafarta laqad aflahta. Jika Allah sudah mengampuni dosamu, maka selesai urusan. Jika Allah sudah ampuni dosamu, maka selesai urusan. Ya, apa maksudnya selesai urusanmu? Kalau Allah ampuni dosamu, dimudahkan jalanmu di dunia, ya, dan dimudahkan jalanmu masuk surga. Kalau Allah sudah ampuni dosa, makanya janji Allah itu selalu pengampunan dosa. Karena tiket surga itu bernama maghfirah, bernama ampunan Allah. Makanya di Al-Imran Allah katakan apa? Wasyari'u ila maghfirah. Segera raih ampunan Allah. Kalau ampunan Allah sudah didapatkan, wajannatin, kalian akan dikasih surga arduhas samawati wal ardh, surga
seluas langit dan bumi. Ya, makanya itu kuncinya. Kenapa begitu banyak masalah kita? Karena Allah belum ampuni dosa kita. Kenapa begitu banyak jalan buntu dalam hidup kita? Karena jalan hidup itu terjadi karena dosa kita. Kenapa begitu sempit rezeki kita? Terjadi karena dosa kita. Kenapa duit banyak tapi kita nggak temukan kebahagiaan di dalamnya? Itu semua karena dosa. Maka ingat, perkara yang nggak beres di dunia ini, apa masalahnya? Karena dosa. Makanya janji Allah, Ramadan itu menjanjikan ampunan. Karena inti kehidupan yang berkah itu kalau Allah sudah mengampuni dosa kita. Makanya saya teringat dengan perkataan seorang yang pernah datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, "Ya Abdullah, mana nastati' qiyamul lail?" Ya Allah, kata dia, saya nggak bisa sholat malam. Saya nggak bisa sholat malam, kata dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aq'adtakum bi sujudikum." Kamu nggak bisa sholat malam itu karena dosa-dosamu, kata dia. Karena dosa. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kata dia apa? Orang yang nggak bisa bangun di malam hari itu karena dosanya di siang hari. Orang yang nggak bisa bangun di malam hari, nggak bisa tahajud dia di malam hari, nggak bisa bangun dia di malam hari, itu karena dosanya di siang hari. Makanya kita harus takut dengan dosa kita. Bapak Ibu, apa akibat dari dosa? Dosa itu dia bisa bikin hati nggak tenang. Dosa itu bisa bikin keluarga kita berantakan. Dosa itu bisa mencabut keharmonisan di rumah tangga. Dosa itu bisa mencabut kesolehan anak-anak kita. Tapi ada satu efek dosa yang paling ditakutkan oleh para sahabat. Ada satu efek dosa yang paling ditakutkan oleh para sahabat. Apa yang paling ditakutkan oleh para sahabat? Kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam risalahnya, kata dia, efek dosa yang paling besar adalah dosa itu menghilangkan lezatnya ibadah. Dosa itu menghilangkan apa? Lezatnya ibadah. Jadi kalau ada orang yang bikin dosa, ketika dia sholat, dia rukuk, dia sujud, dia nggak temukan ruh, nggak temukan kelezatan di rukuk dan sujudnya. Ketika dia baca Quran, dia nggak temukan kelezatan dalam bacaan Qurannya. Itu, ya, sholatnya hanya sebuah gerakan rutinitas tanpa makna. Nggak dia temukan kebahagiaan ketika dia baca Quran. Kalau itu terjadi, ini musibah dosa yang paling ditakutkan oleh para sahabat. Hati-hati. Itu efek dosa yang paling besar. Kalau orang hatinya masih terkoneksi dengan dosa, gitu ya. Makanya dosa itu menghilangkan apa? Menghilangkan lezatnya ibadah. Makanya kata Utsman, Bapak Ibu perhatikan, anak-anak perhatikan ya. Boleh kalau udah ngantuk, boleh rebahan di pangkuan orang tuanya, nggak apa-apa ya. Bapak ibunya nggak boleh tidur ya. Bapak ibunya itu nanti kita siram di sini ya. Boleh. Bapak ibu udah ngantuk juga nggak apa-apa ya. Bapak, kata para ulama, ya, efek dosa itu menghilangkan apa? Menghilangkan lezatnya ibadah. Utsman bin Affan, seorang kibar sahabat, itu ngasih nasihat kepada kita. Kata Utsman, perhatikan ya. Kata Utsman, Lau tahurat qulubukum massa bi asmin kalami rabbikum. Kata Utsman, kalau bersih hati kalian, itu kalian gak akan pernah puas membaca kalam Rabb kalian. Kalau hati kalian bersih, lau tahurat qulubukum massa bi asmin kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian gak akan pernah puas baca Al-Quran. Coba, luar biasa nasihat. Saya dulu di Ma'had Ilmu Filipia, itu saya yang ngomong ini dulu apa? Dewan Syariah kita ya, Dr. Musli Abdul Karim, dulu dosen Filipia. Itu
Itu belum ngomong begini ke kita, itu kan kita kena tampar di setiap hari. Coba berarti kalimat ini. Kata dia, perkataan Utsman, kata dia, lau tahurat qulubukum, kalau hati kalian bersih, kalian tak akan pernah puas membaca Quran. Jadi kalau kita cepat puas dibaca Quran atau cepat jenuh baca Quran, berarti masih ada yang kotor di hati kita. Gitu ya. Kita kan kalau baca Quran kadang 15 menit, 30 menit, 1 jam, itu udah mulai jenuh deh. Tapi coba kalau baca Facebook, wah ya, baca Facebook ya, itu nggak kerasa ya sehari semalam. Bahkan banyak hari ini, kata para ulama, banyak orang hari ini tidurnya tidur yang dicela oleh syariat, tidur yang dicela oleh syariat. Contohnya apa? Tidurnya diantarin sama Facebook, diantarin sama WhatsApp, sehingga dia lupa dengan adab-adab tidur. Itu kan ada adabnya ya. Apa adab tidur Pak? Nah ingat ini anak-anak ya, adab tidurnya sudah pada tidur ya. Nah sambil dia menjelang tidur, yang sambil menjelang tidur ini ada adab tidur. Kata Nabi kalau kita mau tidur, kata Nabi sunnahnya apa? Yang pertama berwudu. Anak-anak kalau mau tidur usahakan dalam keadaan berwudu. Makanya Bapak dan Ibu mulai sekarang kalau nyuruh anak tidur, perintahnya harus keren dan syar'i. Perintahnya udah lagi, nah mau tidur ya, cuci kaki. Udah nggak pakai perintah begitu, nggak pakai cuci kaki sekarang. Perintahnya nak mau tidur ya, maka kalau mau tidur berwudu. Nah kalau udah berwudu pasti dia cuci kaki. Kata Nabi SAW, kalau ada orang tidur dalam badan berwudu, dia tidur dalam badan berwudu, ya anak-anak wajib ya sebelum tidur berwudu. Kalau dia tidur sebelum berwudu, ketika dia bergerak dia, ya setiap kali dia bergerak, dia didoakan oleh malaikat. Kita kan nggak tahu nih, kita mau tidur kita gimana gerakannya, tangan kita ada di mana, gitu kan? Itu hebatnya orang tidur berwudu didoakan oleh malaikat. Orang kalau tidur kata Nabi apa? Perhatikan nih, yang mau tidur ya, yang mau tidur. Orang kalau mau tidur kata Nabi, bacalah al-mu'awwizat. Apa artinya al-mu'awwizat? 3 surat terakhir dalam Al-Quran yang diawali oleh Qul. Baca yang pertama Qul huwallahu ahad sampai terusnya. Baca yang kedua Qul a'udzu birabbil falaq sampai seterusnya. Baca yang ketiga Qul a'udzu birabbin nas sampai seterusnya. Gimana cara bacanya? Kata Nabi cara bacanya gini, cara bacanya dia. Ambil 2 tangan ini. Ambil 2 tangan. Ambil 2 tangan, tiup 3 kali. Tiup 3 kali. Tiup 3 kali ini sunnah Nabi. Habis ditiup 3 kali, baca 3 sunnah tadi. Baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas. Di sunnahnya para sahabat juga diajarkan. Habis baca itu kembali tiup lagi, habis baca 3 kali, tiup lagi 3 kali. Ya, tiup lagi. Habis tiup maka usap bagian-bagian tubuh yang bisa kita jangkau. Usap wajah kita, usap tangan kita, usap dada kita, usap kaki kita. Itu sunnah Nabi. Itu pahalanya besar dan itu yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu ajaran anak-anak ini. Ini adab tidur itu, ya. Banyak orang yang nggak paham pada itu hadis Sahih Bukhari dan katanya mutawatir. Ada sekitar 130 sahabat yang membawakan hadis ini. Nah itu ya. Jadi baca al-mu'awwidhat apa? 30 dalam Al-Quran, ya. Kemudian kata Nabi kita ada juga berikutnya baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai seterusnya. Baca itu. Yang tak hafal boleh baca Quran. Ya, baca ayat kursi agar tidur kita berpahala, agar tidur kita bernilai ibadah. Karena tidur itu adalah saudaranya mati, ya. Tidur itu saudaranya mati. Alhamdulillah kalau kita masih dibangunkan oleh Allah. Banyak orang yang tidur tak bangun dia. Makanya nanti hari kiamat dia pada hari berbangkit. Jadi ya makanya baca kemudian baca doa tidur. Dan yang terbaik kata Aisyah, kalau kita bisa apapun yang terbaik,
Kata Aisyah, usahakan kita sebelum tidur kita membaca surat Al-Mulk. Apa itu Al-Mulk? Apa awal surat Al-Mulk? Apa awalnya? Tabarakalladzii biyadihil mulk sampai seterusnya 30 ayat di juz 29. Kata Aisyah, karena Rasulullah alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra tabarakalladzii biyadihil mulk. Nabi itu tidak tidur, kata Aisyah, sampai Nabi membaca surat Al-Mulk. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kenapa surat ini yang engkau pilih untuk engkau baca menjelang tidur? Kata Nabi, fa inna hadhihi surah ghufira min adzabil qabr. Karena surat ini kalau rutin engkau baca sebelum tidur, maka Allah akan menyelamatkanmu dari siksa kubur. Dari siksa baca Al-Mulk. Boleh Al-Mulk itu boleh dibaca di pagi hari. Dia termasuk zikir di waktu pagi. Al-Adhkar fi Shabah namanya. Boleh dibaca di siang hari, boleh dibaca di sore hari, tapi yang paling terbaik waktunya adalah menjelang tidur. Nah, ini adalah sunnah-sunnah ketika kita amalkan. Ya, amalkan dulu. Jalankan itu ya. Jadi kalau kita tidur pun bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah hampir 1 jam, tapi stepnya baru dua step ya. Masya Allah ya. Beribadahlah dengan landasan ilmu di atas dalil yang sahih dengan amalan yang benar. Jadi kalau kita ngaji harus berbasis ilmu, harus pakai kitab. Itu kalau kita nyanyi kan pakai kitab, ada kitab kuning, kitab gundul, kitab botak gitu ya. Kan ngaji harus pakai kitab ya, ngaji udah gak sama kalau dulu orang nguping ya, nguping apa yang ngomongin kiai gitu ya. Sekarang harus pakai referensi gitu ya, itu faedahnya. Jadi kalau kita ngaji itu kita harus siap untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan. Oh ya, ini tentang hadis ini ya. Ini kan hadisnya tentang apa nih? Kalau orang berpuasa Ramadan itu Allah akan apa? Ampuni dosanya yang berat. Jadi ingat, hari-hari Ramadan itu hari-harinya, itu hari-hari yang setiap hari dari hari pertama sampai seterusnya, itu hari-hari yang menjanjikan ampunan. Nih, saya kasih satu pencerahan. Ya, mungkin kita ada dari kita yang bisa menerima, mungkin juga boleh, ada yang nggak bisa menerima. Ibu-ibu, bapak-bapak, dengarkan ya, istami'u. Ada hadis yang dikenal di Ramadan. Hadisnya terkenal di Ramadan. Kita tahu hadis ini. Ada penceramah yang bilang begini, kata dia, Ramadan dibagi 3. Ramadan dibagi 3 katanya. 1 sampai 10 rahmat. Gitu bunyinya. 11 sampai 20 maghfirah ampunan. 21 sampai 30 katanya isfu raqabatin minan nar, terbebas dari api neraka. Dulu saya waktu sebelum ngerti ilmu hadis, saya kemana-mana selama juga baca hadis ini. Ternyata ketika ditelusuri oleh ulama ahli hadis, ternyata hadis Ramadan dibagi 3 itu ternyata hadis palsu. Ternyata hadis palsu. Hadis palsu itu bisa dibaca di kitab silsilah al-hadis dhaifah. Hadis palsu. Terkadang yang palsu begitu. Terkadang memang enak didengar, kayaknya cakap gitu. Tapi ternyata hadis palsu kata para ulama pasti dia mengandung khusus, pasti dia mengandung illah, pasti mengandung cacat. Yang benar kata para ulama, Ramadan tak dibagi 3 begitu. Ramadan itu sebenarnya sehari dari hari pertama di situ ada rahmat, di situ ada ampunan, di situ ada janji Allah membebaskan manusia dari siksaan api neraka. Ya, setiap hari dari hari pertama ada itu semuanya. Coba kita amalkan Pak. Kalau kita percaya dengan 3 hadis yang tadi Ramadan dibagi 3. Coba bayangkan Pak. Ini saya contoh ini. Pokoknya ada orang yang dia hidup di Ramadan.
Dia hidup dari hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat dia meninggal dunia ya. Berarti dia belum dapat ampunan Pak. Karena kalau dalam versi hadis yang tadi, ampunan itu baru ada di 10 hari kedua. Padahal Ramadan itu setiap harinya ada ampunan. Makanya kalau palsu dia pasti bertentangan dengan hadis yang sahih, dengan hadis yang benar. Itu diteliti. Makanya dulu para ulama kita itu menulis ada sekitar 124 hadis palsu yang simpang siur ya berkeliaran selama Ramadan. Nah, tapi banyak orang yang tak paham dengan ilmu hadis. Ada orang yang bilang begini, kata dia, Ustaz, itu mah doif juga hadis katanya, lemah juga hadis, palsu itu mah juga hadis. Kalau ada yang ngomong begitu, berarti dia nggak paham dengan ilmu hadis. Hadis itu kan perkataan Nabi, Pak. Berarti kalau dia bilang palsu juga hadis, nggak ada perkataan Nabi yang palsu. Kalau dia bilang doif juga hadis, lemah juga hadis, perkataan Nabi itu nggak ada yang lemah. Berarti kalau dia lemah, dia palsu, berarti dia bukan perkataan Nabi. Makanya kalau kita ingat, nah ini faedahnya. Nah, makanya bagaimana supaya kita mengamalkan sesuatu dibangun di atas basis ilmu yang benar. Kan boleh kalau itu kalimat baik oleh kata Nabi nih, kalau itu kalimat baik, tapi itu bukan Nabi yang mengatakan. Nabi apa? Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama, walaupun itu baik, tapi aku tak pernah mengatakan, dia katakan itu hadisku, maka dia telah membuat tempat itu dari api neraka yang akan nanti dia duduki kembali. Nah, ini faedah. Jadi kalau kita nemuin perkataan yang baik, Pak, kalau itu bukan hadis, tak usah dipaksakan itu hadis. Bilang aja itu ungkapan ulama. Ya, itu ungkapan ulama, itu keluarnya boleh. Bilang aja begitu. Di tahun 1969 itu ada seorang pasien datang kepada seorang dokter dari Sudan. Dokter dari Sudan. Mari kita sama tadi di kita pernah membahas masalah ini. Ada seorang dokter dan seorang pasien datang kepada dokter Sudan. Pasien ini punya penyakit, dia sakit. Kata dokternya, dikasih nasihat sama dokter. Kata dokternya, sumu tasih. Kata dokternya, puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi perkataan sumu tasih itu, puasa kamu supaya kamu sehat, itu bukan hadis, tapi itu perkataan yang baik dari seorang dokter. Itulah perkataan sejarahnya. Nah, itu ya faedahnya ya. Jadi kalau memang ada kalimat yang baik itu harus kita ucapkan juga. Bilang aja ada sebuah ungkapan kebaikan. Nah, itu mereka. Ada sebuah kalimat yang bermanfaat. Baca ini. Tidak usah dipaksakan kalau dia bukan hadis, maka jangan sampaikan itu. Baik. Faedah berikutnya. Nah, kita masuk pada faedah Ramadan. Waktunya tinggal sedikit ya. Nanti kita tanya jawab ya. Boleh nanya apa aja ya. Kalau sama saya masih simpel ya. Saya kalau ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, tinggal ngomong wallahu a'lam. Ya. Nah, kan agama ini tidak membutuhkan sesuatu yang nggak bisa kita pikir gitu ya. Faedah yang pertama, ya, bagaimana cara kita menetapkan awal Ramadan? Ya. Di sini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Abu Hurairah, la tuqaddamu Ramadan. Dalam riwayat lain mengatakan la taqaddamu, ada la tuqaddim. Ya, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumin illa rajulun kana yasum sauman falyasum. Di hadis ini dikatakan bahwa kita enggak boleh mendahului puasa Ramadan setelah Ramadan itu ditetapkan. Contohnya gini Pak, contohnya bapaknya, ini contoh ya. Contohnya pemerintah menetapkan Ramadan tanggal 22, contohnya. Tiba-tiba kita ragu, kayaknya saya ragu deh, tanggal 22. Saya puasa aja dia hari sebelumnya. Maka puasa hari sebelumnya itu, karena dia ragu, disebut dengan as-saum yaumus syak, puasa pada hari yang meragukan. Dan itu hukumnya diharamkan, tak boleh. Orang tak boleh puasa pada hari yang meragukan. Karena
Kata Nabi, man shoma bi shawmil ladzi yasummu fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, dia durhaka sama Abu Qasim. Siapa Abu Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, gimana supaya kita gak ragu? Gimana supaya kita menentukan awal Ramadan? Gimana caranya supaya kita menentukan Idul Fitri? Fatwa dari Lajnah Daimah, ulama internasional mengatakan, kata mereka, menghilangkan keraguan agar kita nggak ragu, maka yang terbaik adalah cara nentuin awal Ramadan adalah ikuti keputusan pemerintah. Ini fatwa Lajnah Daimah. Yang dulu kita ikuti keputusan pemerintah itu Pak, level fatwanya bukan MUI, level fatwanya bukan MUI, tapi level fatwanya adalah Lajnah Daimah, ulama internasional. Dari tahun 1960 Pak udah keluar fatwanya. Ya, itu yang terbaik. Ya, gimana Ustaz kalau kita ikuti ormas? Kalau keberadaan ormas itu keberadaannya disahkan oleh pemerintah, ormas yang legal, yang resmi, maka kita boleh mengikuti keputusan ormas. Boleh. Yang nggak boleh saling menyalahkan, itu nggak boleh. Ya. Tapi yang terbaik mana? Kalau versi Lajnah Daimah, yang terbaik itu keputusan pemerintah, yang terbaik. Kan pemerintah yang nentuin awal Ramadan kan bukan presiden kita kan? Ada di situ teman-teman dari Kementerian Agama, ada di situ teman-teman dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada dari para ulama, dari Parsi, dari Al-Irsyad, ada semuanya. Mereka adalah orang-orang yang kemudian mereka dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka kemudian berijtihad dengan dalil syar'i menentukan awal Ramadan. Kata para ulama, jika pemerintah itu mereka salah memutuskan, salahnya kita itu berada dalam kebenaran. Itu enaknya di masyarakat. Makanya untuk menghilangkan keraguan, yang terbaik ikuti keputusan pemerintah tanpa kita menyalahkan orang yang berbeda dengan kita. Nah, dia terbaik ya. Ikuti keputusan pemerintah. Bahkan kalau pas penetapan itu ya, itu dikatakan juga kan pakar dari pakar astronom ya. Siapa tuh si Thomas Jalaluddin itu ya. Nah, kan Thomas Jamaluddin. Kan dia selalu hadir. Jadi bagus sebenarnya konsep dari Kementerian Agama itu saya lihat itu udah bagus ya, dari dulu ya sampai sekarang. Penentuan rukyah, nanti ada rapatnya, ada musyawarahnya, ada analisanya, ada dalil, itu udah bagus. Makanya yang terbaik dalam Lajnah Daimah untuk menentukan awal Ramadan agar kita nggak ragu, yang terbaik adalah apa? Ikuti keputusan pemerintah. Kalau mengikuti ormas boleh ya, sepanjang ormas yang kita itu ormas yang disahkan keberadaannya oleh pemerintah, gitu ya. Nah, jadi nggak boleh puasa hari yang melakukan. Kecuali katanya ini, kecuali karena yasumu soman faliyasum, kecuali orang yang terbiasa puasa sunnah. Contohnya ini. Bapak Ibu contohnya ini. Contohnya umpamanya puasa hari Selasa, contohnya. Terus ada orang puasa hari Senin. Kalau hari Senin itu dia puasa karena dia ragu dengan datangnya awal Ramadan, itu puasa yang dia haramkan. Tapi kalau hari Senin itu dia puasa karena dia terbiasa puasa sunnah, hari Senin itu dia puasa sunnah hari Senin, maka itu puasa yang dibolehkan. Ya, jadi sama-sama puasa, yang membedakan mana puasa ibadah, mana puasa maksiat, tergantung apa? Tergantung niatnya. Nah, ini pertama ya. Yang kedua, saya cepat ya. Berpuasa Ramadan itu kata Nabi kita, malam yubayyin siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Maka ulama sepakat pada kaidah yang kedua ini adalah puasa Ramadan itu wajib menghadirkan niat. Wajib menghadirkan niat. Yang wajib apa? Yang wajib menghadirkan niat. Tapi ulama berbeda pendapat tentang melafalkan niat. Ada yang mengatakan niat cukup di hati.
Bahkan sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan kalau ada orang yang sengaja duduk pada jamuan makan sahur, berarti dia sudah meniatkan untuk puasa esok hari walaupun dia tidak melafalkannya. Jadi ada mengatakan an-niyatu bimakna al-qasd. Niat itu artinya menyengaja. Niat itu artinya kesungguhan. Ya, kan niat dari bahasa kita terus ya. Umpamanya ada apa? Ada orang tua dipanggil sama guru ke sekolah. Bu, ini anak bapak dan ibu ini masuk jam 7 jam 8 dia belum pulang. Ini anak bapak ibu sekolah niat kasih niat, dia bilang niat. Apa dia maksud? Apakah yang dia maksud sama guru ini? Apakah dia bilang anak ibu ini sekolah melakukan niat? Atau tahu itu? Jadi maksud sama guru ini anak ibu ini sekolah niat enggak? Yang dia maksud anak ibu ini sekolah bersungguh-sungguh enggak? Makanya ulama mengatakan niat itu bisa maknanya kesungguhan, walaupun dia tidak melafalkan. Ada yang mengatakan niat itu maknanya adalah apa? Niat itu artinya maknanya adalah kesengajaan. Dia sengaja melakukan sesuatu maka dia telah meniatkan perkara itu. Ya, nah ini perbedaannya. Perbedaan ini hanya untuk masalah berpikir. Kita tidak membahas mana yang salah, mana yang benar. Insya Allah semuanya benar dalam izin Allah. Ya. Tapi ada yang mengatakan niat ini harus dilafalkan. Nah ini juga sebagian dari Syafi'i. Makanya kan kalau kita habis tarawih ya, habis tarawih kan ada imam, ayo bapak dan ibu kita niat puasa esok hari, kita baca bareng-bareng yuk, gitu kan? Nawaitu sauma ghadin an adain sampai terusnya. Ada yang begitu tuh. Maka mereka mengatakan kata mereka gini, perhatikan ini. Kata mereka, kami mengakui niat itu memang di hati. Tapi kenapa kami melafalkan? Kami melafalkan niat dengan tujuan menguatkan apa yang ada di hati. Ya, ini pernah diungkapkan oleh Dewan Syuro kita ya, Ustaz Salim Segaf Al-Jufri di bukunya tentang sifat puasa Nabi. Saya baca ketika belum masih dosen di media, saya dapat bukunya. Itu dia katakan itu. Jadi fungsi melafalkan itu menguatkan apa yang ada di hati. Nah, jadi nggak usah saling nyalahin, ya, nggak usah saling menyalahkan, ya. Jadi sebenarnya dua-duanya memang ada dalil menguatnya, ya. Yang penting wajib menghadirkannya. Kecuali kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh kita nggak niat malam harinya. Puasa sunnah boleh. Nabi itu pernah masuk rumah Aisyah. Nabi masuk rumah Aisyah. Kata Nabi kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai'. Aisyah, kita punya makanan enggak? Aisyah, kita tak punya makanan. Ya bayangkan, Nabi manusia yang paling mulia, lebih mulia daripada orang kaya yang berada di muka bumi ini, lebih mulia daripada pejabat yang berada di muka bumi ini. Di rumah Nabi itu Pak cuma punya air putih. Nabi saya nggak makan. Itu mungkin itu hadis berubah kita belum marah. Nabi masuk ke rumah Aisyah, kata Aisyah, Rasul kita nggak punya makanan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, inni izar sohim. Tak apa-apa Aisyah, kalau hari ini kita nggak punya makanan, hari ini aku akan puasa, kata Nabi. Padahal Nabi nggak niat itu sebelumnya. Nah, makanya kalau puasa sunnah itu boleh ada niat, boleh nggak niat. Yang penting kita dari situ kita bermakan dan minum, boleh kita puasa. Pokoknya hari Senin nih, ya, tiba-tiba kita habis subuh ketiduran, bangun-bangun jam 10. Wah, lagi malas makan minum nih, gitu ya. Makanya sudah puasa aja deh untuk hari Senin, boleh. Kalau puasa sunnah boleh, niatnya disahih. Ya. Asalkan dia belum makan minum, jadi udah pagi-pagi dia udah ngopi ya. Udah ngopi subuh-subuh gitu kan. Oh, mau puasa udah gak boleh karena dia udah ngopi di waktu subuh. Nah ini ya. Nah ini tentang kaidah berpuasa ya. Jadi niat itu apa? Kita niat dan kita hadirkan itu sebelum azan subuh berkumandang. Makan sahur. Ya. Perhatikan hadisnya. Hadisnya muttafaqun alaih atau muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhani di ilmu hadis wa syekh dalam ilmu hadis.
Kata Nabi kita tasyaharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Berarti sahur sebagai ulama mengatakan tasyahur keluarnya terkadang tuh. Ini baru 0,1%-nya. Kita sampai subuh. Bentar lagi ya. Nanti saya cukupkan, ini kan sahur nih supaya sempurna. Habis sahur saya bahas tentang usaha berbuka ya. Pokoknya saya persingkat sesingkat-singkatnya ya. Pak, ini sebenarnya slide-nya Pak ya. Ini saya bikin sendiri slide ini. Itu totalnya kalau modul aslinya itu ada sekitar 78 slide. Tapi ini yang saya mau itu ini cuma 15 kita baru nyampe slide yang keempat ini. Baik, saya mulai ya. Dalam kaidah ini dikatakan kaidah sahur ya. Di sini sahur itu menggunakan kalimat wajib, tasahhur. Makanya ulama mengatakan bahwa sahur itu seutama-utamanya amal. Kalau puasa wajib, maka sahur. Ya. Ustaz, saya malas bangun. Bapaknya. Maka pilih sahur yang paling mudah. Bangun sebentar, walaupun kita mencicipi air putih, ada yang kita minum di waktu sahur, itu sudah sahur namanya. Kadang kan anak-anak susah kan sahurnya, dibangunin nggak mau ya. Minimal ada yang dia cicipi walaupun satu butir kurma, kan nggak ada dalilnya, kan nggak ada dalilnya. Sahurlah kalian dengan nasi padang, kan nggak ada dalilnya. Kalau ada bagi itu dalilnya orang Padang gitu ya. Ya. Sahurlah, ini kalau kita susah untuk sahur, minimal kita bangun, ada yang kita cicipi. Di situ keberkahannya. Makanya lihat, Bu, Bapak, coba lihat ketika Nabi mengajarkan Hasan dan Husain puasa. Itu bocah masih usia 3 tahun. 3 tahun nih bocah nih, Hasan Husain itu digendong sama Nabi. Dia tidur di bangku Nabi di waktu sahur. Kemudian Nabi usapkan manisan kurma di bibir. Nabi ajarin. Saya ada jemaah yang pernah curhat sama saya. Kata dia, Ustaz, anak saya 3 orang kuliah, kata dia. Itu kalau Ramadan masuk ke rumah siap-siap biasa minum, merokok, makan, nggak pernah puasa. Saya bilang, Bu, itu anak kecil juga saya puasa nggak pernah, kata dia puasa. Makanya Nabi itu masih bayi digendong itu anak, dididik. Kadang kan orang tua kadang begitu kan, bangunin anak ketika sahur, bilang, kasihan sama anak Ustaz, kasihan anak lagi tidur dibangunin, kasihan. Itu kasihan kita itu adalah kasihan yang tak tepat itu. Kita giliran ibadah bangunin anak bilang kasihan, giliran anak dikasih handphone nggak kasihan. Padahal belum waktunya untuk dia dikasih handphone. Nah, jadi udah kebolak-balik ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, bangunin sahur. Itu faedah yang kedua. Yang ketiga, saya katakan adalah sahur adalah nama waktu. Sahur itu nama waktu. Seharusnya namanya bukan makan sahur. Dalam kaidah syariah diajarkan namanya bukan makan sahur, tapi namanya adalah makan di waktu sahur. Sahur itu bukan jenis makanan, tapi sahur adalah jenis waktu. Karena Nabi mengatakan wajil ashar, di waktu sahur. Makanya di situ ada waktu sahur, ada waktu fajar, ada waktu subuh, ada waktu siang, malam. Malam dibagi 3. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada lagi, ada akhir malam. Akhir malam menjelang subuh, azan subuh, yang sedikit itu di waktu sunnah dan waktu sahur. Jadi sahur pengertiannya adalah waktu menjelang subuh. Itu pengertian waktu sahur. Bu, Bapak, perhatikan. Saya contohkan 2 kalimat ini. Umpamanya ada orang yang ngomong begini. Kalimat yang pertama bunyinya begini. Kalimat yang pertama bunyinya begini. Saya sarapan pagi jam 2 siang. Saya ulangi, ada orang yang ngomong gini, saya sarapan pagi jam 2 siang. Aneh kan? Aneh ya. Kalimat yang kedua bunyinya adalah saya sahur jam 2 malam. Aneh kan? Enggak. Padahal
kalimat yang pertama dan kedua itu sama-sama aneh. Kalau jam 2 malam kita udah makan sahur, itu bukan makan sahur namanya, itu makan malam namanya. Makan malam namanya. Sahur kata Aisyah itu ditanya oleh Abu Bakar, kapan Nabi sahurnya? Kata Aisyah, Nabi itu sahurnya sama dengan kalian membaca 100 ayat dalam surat Al-Baqarah. Ulama berijtihad bahwa Nabi sahurnya itu sekitar setengah jam menjelang azan subuh berkumandang. Itulah waktu yang paling utama untuk sahur. Makanya perintah Nabi apa? Ta'jilul iftar wa ta'khirus sahur. Berbuka itu segerakan, sahur itu akhirkan. Apa pengertian berbuka segerakan? Kalau azan maghrib sudah berkumandang, segera berbuka. Apa pengertian sahur diakhirkan? Sahur itu lakukan menjelang azan subuh berkumandang. Makanya beda dalam syariat kita, mana waktu malam, mana waktu sahur. Karena sahur itu nama-nama waktu. Saya pastikan ya, kita jawab. Ini tentang santapan hidangan berbuka. Nabi kita ngajarin, kalau kita buka puasa, azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, berkumandang azan maghrib, apa makanan yang terbaik? Nabi, idza afṭara ahadukum falyufṭir 'ala tamrin. Kalau kalian ingin berbuka puasa, awali buka puasa dengan kurma. Dengan apa? Dengan kurma. Fa illam yajid, kalau kalian tidak punya kurma, falyufṭir 'ala ma'in. Maka berbuka puasalah dengan air putih. Air putih bukan dengan cendol, bukan dengan kolak ya, bukan dengan es teh manis. Awali buka puasa dengan air putih. Innahu tahur, makna tahur itu ulama maknanya suci. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau berkaitan dengan makanan, maka tahur itu maknanya adalah makanan yang direkomendasikan oleh Allah. Jadi ingat, ketika kita kosong seharian, Nabi kita menyuruh makan Nabi apa? Supaya kalian sehat, maka berbukalah pertama kali yang dicicipi adalah kurma atau air putih. Makanya Nabi itu budaya hidupnya sehat. Dalam riwayat Bukhari, Nabi kita seumur hidup berapa usia Nabi? 63 tahun usia Nabi. Seumur hidup Nabi itu cuma 2 kali sakitnya. 2 kali sakit. Kita sakitnya 2 kali dalam seminggu. Sakitnya 2 kali dalam seminggu ya. Kenapa? Karena kita dalam udah ya. Karena kita sahur berbuka puasa apa? Yang disantap udah yang macam-macam gitu ya. Boleh, ingat ya, di sini mengatakan kepada kita boleh nikmati cendol, boleh nikmati kolak, apalagi gorengan, boleh nikmati saya boleh, ya boleh kita nikmati. Tapi maaf kali hadis ini adalah dapatin dulu pahalanya. Jadi kalau berbuka, baca doanya, doa buka puasa, Bismillah. Zahabat dhaman wa talladul huruq wa tabatal ajr insyaallah. Ini doa yang sahih ya. Kemudian nikmati minum air putih, nikmati kurma, dapat dulu pahalanya. Kalau udah nikmati kurma, udah ada minum air putih, baru cendol sikat, kolak sikat, boleh ya, asalkan apa? Dapat dulu pahalanya. Pak, saya pernah membaca artikel kesehatan. Kalau perut kita lagi kosong, terus jangan kita makan kurma dulu atau air putih kita minum, itu 74 manfaat kesehatan itu kita dapatkan. Darah kita dilancarkan, ya, imun tubuh kita itu jadi kuat, pencernaan kita jadi stabil. Makanya kalau kita berpuasa sesuai dengan aturan Allah, itu Allah menjaga kesehatan kita. Ya, jadi boleh nikmati kolak, cendol boleh, tapi maksud dari hadis ini dapatin dulu apa? Dapatin dulu pahalanya. Ya, itu barangkali ya, ini masih banyak ya. Takutnya antum yang akan kuat dengan ceramahnya ya. Kalau saya kuat insyaallah ya. Saya dulu pernah pada Sukabumi itu isi daurah dari habis subuh sampai habis isya. Itu jemaah yang berada tempat semuanya gitu. Dan itu apa sampai pabrik gitu ya. Makanya nggak apa-apa ya, kita cukupkan dulu materinya, kita lanjut dengan diskusi tanya jawab ya. Baik, silakan Pak Abu, silakan Pak. Kalau ada yang mau.
Boleh nanya apa aja. Jenazah meninggal, ya. Jenazah meninggal, ada jenazah nih meninggal. Nah itu ada namanya fidyah juga tuh Ustaz. Mendorong karung, dan belas karung didorong karung gitu Ustaz. Itu mungkin di daerah Jakarta tuh ada. Oh ada ya. Nah gitu Ustaz. Nah, itu gimana itu? Saya pengen tahu. Gimana Pak? Ini budaya itu ya. Orang yang meninggal ataupun yang mungkin saya juga nggak tahu Ustaz, meninggal udah 10 tahun acara haul itu ada fidyah juga. Oh iya. Nah, dan fidyah itu kan biasanya juga kan Iya. miskin ya. Iya. Itu namanya jamaah Ustaz ya. Iya. Itu ada yang miskin, ada yang menengah. Oh, iya. Itu dari semua rata. Budaya ya. Ya itu memang apa budaya ada di kampung ya, di kampung halaman beberapa daerah ya. Ini Pak, lihat nih ya Ismet. Itu hadis yang nomor 19. Ini adalah syariat yang pertama, syariat awal tentang pensyariatan turunnya perintah fidyah. Hadisnya hadis Sahih Bukhari nomor 4505. Abdullah bin Abbas ya. Kata Abdullah bin Abbas, "Wasyaikhul kabir wal mar'atul kabira la tastati'ani an yasumma." Jadi yang bayar fidyah itu adalah orang tua yang sudah sangat tua, orang tua yang sudah lemah, sudah tua dia udah lemah, nggak sanggup berpuasa, dia boleh bayar fidyah, ya. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Fayus'imani makana kulli yawmin miskinan. Maka lihat hadisnya. Perhatikan hadis ini. Kan tadi kamu mau tanyakan apa? Gimana caranya bayar fidyah? Ini hadisnya. Caranya kata Abdullah bin Abbas dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara bayar fidyah itu dengan cara memberi makan. Paham? Ini hadisnya. Kalau Bapak Ibu punya kitab Bulughul Maram di rumah, itu versi kalimatnya gini. Ayyus imam ta'aman. Cara bayar fidyah itu adalah memberi makan siap santap. Ta'am ta'am. Makanan yang siap dimakan ta'am namanya ta'am. Makanya dalam bahasa Arab restoran makan apa bahasanya? Bahasanya mat'am itu restoran yang siap dimakan. Nah, makanya kita menjawabnya harus pakai dalil. Maka ingat cara yang paling terbaik. Kalian harus latih. Saya kalau di kajian ini saya tak berani nyalahin orang. Tapi memang ada beragam pendapat. Tapi yang paling terbaik cara bayar fidyah adalah dengan cara memberikan makanan siap santap. Ini hadisnya. Itu cara yang terbaik. Siapa sahabat yang paling pertama kali mengamalkan fidyah? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik adalah sahabat yang paling lama usia. Dan beliau dikatakan Anas itu punya usia sekitar 124 tahun. Panjang umurnya. Sehingga di masa tuanya dia tak sanggup berpuasa. Maka dia membayar fidyah. Gimana cara Anas bayar fidyah? Dengan cara memberikan makan yang siap santap. Dalam kaidah ilmu hadis itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan satu hal yang ditinggalkan dikasih makanan satu kali. Tapi pendapat yang terkuat adalah dikasih makan 3 kali makan, jadi hitungannya makanan di hari itu. Contohnya kan kalau di TV kontemporer itu muncul ya, bayar fidyah pakai duit gitu kan, bayar fidyah pakai uang, pakai apa, pakai beras, itu TV kontemporer gitu. Ya, jadi kalau dia pakai duit pokoknya dia sekali makan punya 15.000. Berarti kalau dia satu hari makan 15.000 kali 3 gitu kan, berarti 45.000. Berarti satu hari yang dikatakan 45.000. Ya, ini adalah pendapat yang terkuat. Tapi kata ulama ada batas minimalnya. Punya batas minimal. Batas minimalnya adalah satu kali makan. Kalau mau ternyata dia termasuk orang yang nggak mampu bayar fidyah, atau 3 kali 45.000 banyak berat deh, gitu ya. Maka boleh satu kali makan itu sudah menjadi perkara yang mengukurkan kewajiban dia bayar fidyah. Contoh ini, namanya dia
dia 30 hari dia puasa karena dia bayar fidyah kan 30 hari. Maka satu hari itu kalau dia makannya 15.000, bisa dia bayar satu hari 15.000 bagi kali 30 ya. Atau satu hari itu dia hitung 45.000 dikali 30. Tapi standar minimalnya di kitab Syarhul Mumtiah dan kitab Al-Fatawa dikatakan satu kali makan itu sudah menjadi perkara yang mengumpulkan fidyah. Itu standar yang paling minimal, yang paling minimal. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan jangan menggunakan satu mud, satu syah, atau di dalam itu ada fikih siapa itu Wahbah Suhaili dalam Mesir itu pakai satu mud, satu syah gitu ya. Nah, ada yang benar. Makanya fidyah ini dia berbagai macam versinya, gitu ya. Nah, makanya banyak dari para ulama yang mencontohkan itu dengan cara memberikan makanan siap santap atau siap saji. Nah itu Pak ya. Jadi satu kali makan bisa hitung satu kali membayar satu kali bisa dengan satu kali makan atau 3 kali makan. Itu yang muncul dalam hadis. Dan itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim itu yang terbaik. Cuma memang di masyarakat itu beragam. Saya sudah dapat amanah yang berarti jadi panitia ambil zakat. Ada orang sekali bayar fidyah tuh. Berapa memang ada pakai beras gitu kan. Ada yang pakai duit. Kalau kita yang terbaik, pendapat yang terbaik dari yang baik, kita nggak nyalahin ya. Pendapat yang kita pilih pendapat yang terbaik di antara keberagaman pendapat itu bunyi hadisnya itu ayat 5 Muhammad berikan makanan siap saji Pak. Itu benar. Terus bagaimana dengan fidyah yang tadi budaya di masyarakat jadi gini. Kalau fidyah dalam pengajian puasa yang ini yaitu sebagai ganti hari puasa. Tapi fidyah yang diamalkan dalam budaya masyarakat banyak ada orang yang meninggal tentunya haul gitu ya bayar fidyah itu kan budaya dan sebagian ulama memaknai budaya itu dianggap dengan sedekah. Jadi fidyah yang diamalkan itu yang dimaksud adalah sedekah. Nah kalau sedekah kan boleh kapan saja ya, boleh dalam keadaan apapun sedekah. Tapi kalau fidyah dalam pengertian fikih puasa yang ini yaitu fidyah yang fungsinya sebagai apa? Sebagai pengganti ibadah puasa yang tidak dijalankan. Dan ingat, saya katakan begini, kalau kita ditinggalkan oleh orang tua kita meninggal dunia, jangan langsung kita menghukumi orang tua kita bayar fidyah. Jangan langsung kita menghukumi orang tua kita bayar fidyah. Lihat dulu kondisi yang terjadi. Saya mau nanya begini Pak, ini ada dua kasus ya. Kasus yang pertama adalah umpamanya kita punya orang tua. Orang tua kita itu dari awal sebelum Ramadan memang udah sakit-sakitan, udah lemah, udah gak kuat berpuasa, Hari-hari Ramadan dia lewat dan dia tak puasa, karena memang dia termasuk orang yang dapat kepentingan dari sisi syariat. Kemudian orang tua kita ini meninggalnya itu di hari yang ke-10 Ramadan. Hari yang ke-10 Ramadan meninggal dunia. Saya mau nanya, 10 hari yang dia jalankan di Ramadan itu, dia bayar fidyah atau tidak? Dia bayar fidyah, betul. Pertanyaan saya yang kedua, berapa hari dia bayar fidyah? Berapa? 10 hari ya, 10 hari. Kalau itu yang kita jawab betul gitu. Karena ada sebagian masyarakat yang menjawabnya, yang melakukannya, orang tuanya meninggal di hari ke-10, tapi dia bayar fidyahnya itu adalah 30 hari full. Itu yang tidak ada dalilnya. Kalau dia mau sedekah aja. Tapi yang kewajiban fidyah itu tetap 1 sampai 10. Karena kalau dia meninggal di hari ke-10, meninggalnya dia bukan kehendak dia, tapi Allah yang berkehendak. Itu kasus pertama. Kasus kedua ya, perhatikan. Ini kita kalau lagi puasa enaknya kita main kasus ya. Jadi kita enak jawab. Kasus kedua begini, perhatikan kepada ibu. Ini adalah ceramah menjelang tidur ini, ya, pengantar tidur. Dan kalau tidur dia sama handphone, itu kan berjelang ulama kan ini tidak ada sama kajian ya. Kasus kedua begini. Boleh kita punya orang tua kita kuat dia.
pertama dia puasa, hari kedua dia puasa, hari ketiga dia puasa, hari keempat dan kelima dan keenam 3 hari dia nggak puasa karena dia sakit. Dia sakit pencernaan nih. Sakit pencernaan, dia sakit mah. Di hari keempat, kelima, keenam dia nggak puasa. Oke, tahu ya? Di hari ke-7, 8, 9 sehat dia puasa lagi, dia puasa sehat lagi. Tiba-tiba di hari yang ke-11, maaf ya, ini kita contoh ya. Dia kecelakaan terus dia meninggal dunia. Meninggal dunia di hari yang ke-11. Berarti tadi dia apa? Berarti tadi kan dia nggak puasa 3 hari. Kan hari kedua dia puasa, dia sehat. Hari ketiga, 4, 5 dia nggak puasa karena dia sakit mah, ya. Hari ke 7, 8, 9 dia puasa lagi. Hari ke-10 dia tabrakan, kecelakaan dia meninggal dunia. Pertanyaan saya, kalau kasusnya begini, apakah dia bayar fidyah? Terus kalau dia menyatakan dia 3 hari nggak puasa, 3 hari nggak puasa itu mau diapain? Nah, apa? Yang 3 hari nggak puasa itu dia mau ngapain? Dijawab dalam hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi, man mata soma anhu waliyu. Barang siapa yang dia sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia sedang puasa ini, dan kemudian dia di hari-hari tertentu dia nggak puasa karena dia sakit, kata Nabi, soma anhu waliyu. Puasa yang dia tinggalkan, maka puasanya itu harus diganti dengan puasa oleh ahli warisnya. Paham ya? Diganti puasa oleh ahli warisnya, bukan dengan fidyah, tapi dengan apa? Dengan puasa. Karena ini orang kondisinya dia sehat di awal, dia puasa dia. Beda dengan kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama memang kan dari awal dia udah sakit, dia sudah tua, dia udah gak sanggup berpuasa. Itu dia. Orang yang kedua percaya dia udah puasa dia di awal, maka gantinya berbeda. Karena di masyarakat terkadang orang main pukul rata, apapun kasus meninggal bayarnya fidyah, padahal setiap kasus itu tidak sama perlakuannya. Nah, ini kaidah dasarnya ini. Nah, jadi ya, maka ini kaidah yang sudah berulang. Berarti saya mau nanya, kan dia meninggal di hari ke-10. Berarti kan dia ada Ramadan yang tersisa berapa? 20 hari atau 19 hari. Tapi dia ada yang nggak puasa 3 hari. Pertanyaan saya, kan tadi kan jawabannya kan ahli warisnya yang puasa kan? Ahli warisnya puasa berapa hari? Yang 3 hari atau yang 20 hari atau 23 hari? Yang 3 hari, betul ya? Karena dia tidak dibebani sesuatu setelah dia meninggal dunia. Jadi yang 20 hari itu kan dia meninggal di hari ke-10 kan buat kehendak dia. Udah nggak ada kewajiban dia. Yang kewajiban dia yang dia lewati. Maka kata Nabi, soma anhu waliyu. Puasa yang dia tinggalkan dibayarkan oleh siapa? Oleh ahli warisnya. Ini kaidah syar'i yang kita tentang kaidah. Nah, udah Pak Bu? Kalau masih ada nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Ada ibu-ibu yang mau nanya? Bapak. Udah pada ngantuk ya Bu ya? Sudah jam 11 ya? Ya, alhamdulillah ya, istirahat ya. Karena nanti kita bangun lagi jam 3 ya. Itu barangkali mari kita tadi Pak boleh tutup ya, lanjut kita alhamdulillah. Ini baru mungkin baru 5% ya yang kita dapat. Ramadan itu kan banyak ya, banyak kaitan bagaimana dengan tarawih. Tarawih itu berapa rakaat, bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara melaksanakannya. Banyak faedahnya ya. Nanti 10 hari terakhir tentang zakat fitrah atau zakat fitri gitu ya. Tapi insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengkaji kapanpun ya, sehingga memang kita beribadah dibangun dengan keadaan syar'i. Dalam kaidah setelah saya sampaikan terakhir ya, pesan saya adalah pertama adalah
dalam kaidah dakwah, dalam aturan kajian, ya. Maka tidak boleh orang itu merasa paling benar. Itu kaidah syar'inya pada demikian. Jadi kalau kita dakwah, kita tak boleh merasa paling benar. Tapi tugas kita adalah kita bersama-sama menuju jalan kebenaran. Kita bersama-sama kita mengkaji. Bahkan kita berpikir semakin kita belajar, sebenarnya kita semakin bodoh, gitu ya. Sehingga kita yakin bahwa kalau kita melakukan sebuah petunjuk yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu, itu saja dari saya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan malam ini menjadi sebuah malam penuh berkah di majelis ilmu, malam pencerahan ya, pencerahan. Mudah-mudahan kita semakin semangat belajar dan mari kita wariskan ilmu ini kepada anak-anak kita ya, kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi generasi dan kemudian